Halo, perkenalkan nama saya Maharani Sinutorus dengan NIM 11S23044 dari Prodi Sarjana Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pemodelan dan simulasi pada praktikum yang ketiga. Nah, di sini ada lima yang harus dikerjakan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembuatan kursi yang menggunakan Blender. Nah, di sini eh, saya membentuk struktur data dasarnya yaitu dengan modeling, yaitu proses membentuk dasar kursi menggunakan mesh di Blender. Nah, berikut tahapannya yaitu yang pertama memulai dari primitive object. Saya mulai dengan menambahkan objek dasar seperti kub untuk dudukan kursi. Kita dapat lihat ini. Kemudian objek ini saya modifikasi dengan edit mode menggunakan alat seperti extrude, insert, dan loop cut atau Ctrl R untuk menyesuaikan bentuknya. Nah, untuk membuat kaki kursi, untuk kaki kursi saya menduplikasi bagian-bagian dari mesh yang sudah ada lalu menyesuaikannya agar terlihat kokoh dan stabil. Saya juga menggunakan mirror modifier agar proses modeling lebih efisien dan simetris. Nah, untuk sandaran kursi ini, eh, sandaran saya bentuk sama seperti bentuk dengan materi yang sama seperti dudukan, namun diberikan lebih sedikit gitu ke belakang untuk memberikan kenyamanan visual dan ergonomis. Nah, untuk penyempurnaan bentuknya, saya memberikan kesan lembut dan organik. Saya menggunakan subdivision surface modifier yang membantu menghaluskan permukaan mesh. Nah, pemberian material dan warna itu setelah bentuk dasarnya itu selesai, saya masuk ke tahap pemberian material dan warna. Nah, pembuatan material itu saya membuka tab shading dan mulai membuat material baru untuk bagian dudukan dan sandaran. Saya memilih warna oranye dan tingkat roughness yang sedang agar tidak terlihat seperti bahan kulit sintetis atau busa gitu. Nah, kita lihat. Nah, untuk material kayunya itu, eh, untuk kaki kursinya, saya membuat material coklat kayu. Saya mengatur nilai base color, roughness, dan sedikit specular agar material terlihat seperti kayu mate tanpa terlalu mengkilap. Nah, untuk pencahayaannya atau lightingnya agar kursi terlihat menarik saat dirender, saya mengatur pencahayaan dengan cara berikut, yaitu menggunakan area light. Saya menambahkan beberapa area light dari sisi kiri kanan, eh, dari sisi kanan dan kiri untuk memberikan pencahayaan yang seimbang. Nah, untuk penambahan saya menambahkan HDRI juga untuk menambahkan efek pencahayaan realistis. Saya bisa menggunakan gambar HDRI di world setting, namun dalam kasus ini saya memilih setup lighting manual agar lebih terkontrol. Nah, kita lanjut ke penataan kamera. Nah, saya menempatkan kamera pada sudut pandang yang ideal untuk menunjukkan desain kursi. Sudut kamera saya atur agar menampilkan kedalaman objek dan fokusnya diarahkan ke tengah kursi agar detail terlihat jelas. Nah, setelah semua siap, saya masuk ke rendering, yaitu setting render engine. Saya menggunakan Cycle sebagai render agent karena memberikan hasil yang lebih realistis dibandingkan AV. Saya atur resolusi menjadi 1920 kali 1080 dan menggunakan jumlah sampel yang cukup, misalnya 128 atau 25 agar hasilnya halus. Nah, output rendering selesai, saya menyimpan hasilnya dalam format PNG. Gambar yang dihasilkan seperti yang terlihat pada ini. Kita lihat dulu. Nah, gambarnya dari sini. Bentar, agak lag. Karena ada masalah, makanya saya hanya bisa sampai sini saja. Nah, jadi kesimpulannya itu pembuatan kursi ini menjadi pengalaman yang cukup menyenangkan dan penuh tantangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen yang baru, yaitu kita bahas tentang pedang dulu, di mana di sini sword. Nah, nah, ini adalah pedang yang dimana itu adalah pedang futuristik yang tampil dengan desain tajam dan cukup elegan. Kita
ganti dulu ke mode review biar kelihatan jelas. Nah, untuk modeling pembuatan pedangnya itu, pertama itu saya membuat bilah pedang. Saya mulai dari full B, panjang dan tinggi, kemudian dimodifikasi di edit mode, menggunakan extrude dan loop cut untuk membentuk bilah utama. Ujung pedangnya saya bentuk runcing dengan cara menggeser vertex ke titik tengah sehingga membentuk ujung segitiga. Saya tambahkan detail alur tengah, fuller dengan teknik insert face, lalu sedikit di extrude inwards untuk menciptakan kedalaman. Selanjutnya untuk gagang pedangnya itu eh, saya menggunakan silinder di scale menjadi silinder ramping lalu ditambahkan detail grip menggunakan teknik loop cut dan bevel. Saya juga menggunakan subdivision surface agar bagian gagang terasa halus dan nyaman saat terlihat. Nah, pelindung tangannya itu kan ada pelindung tangan atau board pedang terbentuk menyilang seperti sayap. Ini saya buat dari kub yang dimodifikasi. Saya tambahkan simetri agar bentuk kiri kanan presisi. Saya potong beberapa bagian menggunakan boolean modifier untuk menciptakan potongan tajam dan unik. Nah, untuk ornamen tambahannya itu eh detail seperti segitiga kecil merah kita dapat lihatnya di sini. Dan bentuk logam pada gagang dibuat dengan kubus atau plane yang dimodifikasi lalu ditempelkan di bagian tertentu. Ini membantu pedang terlihat lebih mewah dan berteknologi tinggi. Untuk material dan pewarnaannya, untuk bilah pedang, material metalik berwarna abu-abu, terang dengan roughness rendah agar memantulkan cahaya seperti logam tajam. Nah, alur tengah diberi warna abu-abu gelap agar kontrasnya itu dilihat sebagai lekukan. Nah, yang ini. Untuk gagang warna merah dan emas ditambahkan agar tampil elegan dan kuat. Untuk ornamen, material glossy dengan sedikit pantulan menggunakan warna-warna kontras agar lebih menonjol juga. Nah, untuk lightning, saya menggunakan HDRI Lightning berwarna gelap dengan pencahayaan dari atas agar kita lihat ini, agar permukaan metalik terlihat lebih dramatis gitu. Nah, tambahan area light dari samping kiri membuat bilah pedang terlihat memiliki highlight tajam. Nah, untuk penataan kamera, ini kamera diarahkan dari samping atas dan sedikit dimiringkan untuk menampilkan panjang pedang dan detailnya secara menyeluruh. Fokus kamera saya atur ke bagian tengah agar keseluruhan pedang tetap tajam. The depth of field minim. Nah, untuk rendering saya menggunakan cycles karena material metalik eh, lebih bagus di render dengan engine ini. Jumlah sampel saya set di 128 sampai 256 untuk menghindari noise dan menjaga waktu render tetap efisien. Output saya simpan dalam PNG. Kita lihat ya. Apakah bisa lagi? Nah, ini kita dapat melihatnya. Ini hasil dari renderingnya. Ya, kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu, bentar saya lihat dulu modulnya. Ini, lihat modulnya. Ini selanjutnya ke
Kalau pedang ke headset ya. Jadi ke headphone. Kita buka headphone. Headset. Kita tunggu karena lumayan lama. Nah, ini kita ubah jadi ke materi review. Nah, sini pertama-tama saya, bentar, proses mendelurnya ini dilakukan dengan pendekatan proses bentuk-bentuk dasar ya, eh yang dimodifikasi secara kreatif. Nah, langkah-langkahnya itu yaitu pertama itu speaker atau driver atau penutup telinganya ini saya mulai dengan UV spare yang di scale menjadi agak gepeng gitu. Terus lalu bagian tengahnya saya inset. Bentar, coba susah. Dan extrude inwards untuk menciptakan bagian speaker yang menjorok ke dalam nih. Terus saya duplikat ke sini eh, untuk telinga kiri dan kanan. Nah, kalau headbandnya itu ini saya menggunakan torus atau bisa juga melalui dari bezel curve yang kemudian dikonvert ke mesh. Setelah terbentuk, saya ubah ketebalannya agar sesuai dengan proporsi kepala. Ujung-ujung headband disesuaikan agar menyatu secara natural ke bagian spekernya. Nah, untuk detail tambahan, saya tambahkan ring pelindung eh, di sekitar driver untuk permanis tampilan ini dibuat dengan circle yang di-extrude dan disusun melingkar. Lalu ditambahkan aksen seperti tombol atau logo kecil hati. Kita lihat eh, ini di sisi luar dengan plan atau circle yang diberi material berbeda. Selanjutnya kabel. Karena di sini saya tidak buat kabel, makanya selanjut saya material yang warnanya. Material headphone sangat penting untuk menciptakan kesan gaya dan kualitas. Nah, di sini speaker bagian luar warna pink muda dengan roughness sedang dan tampilan plastik pink. Nah, kalau speaker bagian dalam warna ungu atau warna ungu dengan bump map halus untuk beri efek stereo besar. Headband warna gradasi pink ke ungu dengan sedikit pantulan agar tampak glossy. Nah, logonya ini diberi warna warna ungu juga agar kontras dan menjauh sebagai aksen. Selanjutnya kita bahas pencahayaannya. Saya menggunakan skema pencahayaan tiga arah yaitu K-light dari sisi atas kanan untuk beri leveling, V-light dari kiri untuk mengurangi bayangan ke light, backlight lembut dari belakang untuk menciptakan garis cahaya hadapi objek. Background dibuat gradasi ungu pink agar menyatu dengan skema warna hand palm dan perkuat kesan imut. Nah, untuk posisi kamera kita dapat melihatnya di sini. Nah, kamera diposisikan sedikit dari atas dengan angle miring untuk menunjukkan bentuk bulat dan simetris depan. Saya gunakan depth file kecil agar bagian depan tetap tajam, sementara background sedikit blur untuk kesan sinematik. Nah, untuk rendering saya menggunakan cycle render karena lebih baik dalam menangani pencahayaan halus dan permukaan glossy. Nah, resolusinya itu 1920 kali 1080 128 sampel. Nah, kita dapat lihat di render gambarnya yang hasilnya akan seperti tunggu agak lama. Nah, seperti ini. Kita dapat melihatnya seperti ini. Oke, kita aja kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu
Sebentar ya. Karena cukup menarik, kita coba. Itu membahas eh robot ya. Robot seperti di Belanda itu eh, yang pertama untuk membuat bentuk robot sebelum eh, sebelumnya proses modeling adalah tahap utama dalam pembuatan objek ini. Nah, langkahnya itu yaitu pertama kepala robot. Saya mulai dengan kubus, lalu menggunakan subdivision surface modifier untuk menghaluskan. Lalu masuk ke edit model, lalu menambahkan bevel di bagian pinggir menggunakan bevel tool atau control B. Nah, untuk membuat kepala lebih bulat. Nah, bagian depan kepala saya potong sedikit dan tambahkan insert untuk memberi kesan layar atau panel wajah. Nah, untuk wajah dan mata, mata dibuat menggunakan dua UV shapers yang diperkecil lalu tempatkan dalam panel wajah. Saya mendapatkan material hitam glossy untuk bagian layar dan material putih cerah untuk bulu mata agar terlihat menyala. Nah, untuk tulangan robot terdiri dari silinder yang dimodifikasi dengan band menggunakan simbol deform modifier agar terlihat lentur. Untuk tangan berupa penjepit yang di bawah itu dibuat dengan bentuk claw, dibentuk dari beberapa grup yang di scale dan dirotasi lalu digabung menggunakan join atau control J. Nah, untuk detail tambahan, saya menambahkan port atau semacam tombol di atasnya. Eh, Kepala robot dibuat dengan reset face dan extrusion kecil. Untuk lengan yang fleksibel, saya tambahkan 2 sendi yang menggunakan bentuk bulat kecil agar terlihat seperti sambungan mekanik gitu. Untuk material dan warna, untuk kepala dan badan itu saya berwarna ini sedikit pantulan agar terlihat seperti plastik. Heritage untuk layar wajah dengan nilai emission kecil agar terlihat menyala. Terus untuk lengan dan penjepit kombinasi ya warna ungu dan warna hijau dengan sedikit roughness agar tidak terlalu mengkilap. Nah, untuk pencahayaan, kita lihat pencahayaannya di sini. Saya menggunakan 3 jenis lampu yaitu satu area light dan depan, satu dari samping, dan satu lagi point light kecil untuk memberi cahaya tambahan ke wajah robot. Nah, eh ini membuat bayang robot terlihat lembut dan mendapatkan kesan kedalaman. Nah, untuk kamera saya tempatkan di depan robot agak sedikit miring dari atas. Ya, terus saya gunakan dalam penempatan objek agar tidak menarik secara visual. Nah, untuk rendering saya gunakan cycles rendering juga. Terus kita dapat melihat render gambarnya.
sebagai berikut. Nah, ini jadi bentuknya kita hasilnya. Oke, kita lanjut ke file yang selanjutnya. Tadi sekarang dulu helm. Ini helm. Kita ubah dulu ke material previewnya biar langsung jelas. Nah, proses untuk modeling eh, membentuk helm itu yaitu memiliki dasar helm di mana dimulai dengan UV sphere. Sebagai bentuk dasar, saya potong bagian bawah sphere agar terbuka seperti helm. Terus eh, lalu masuk ke edit mode dan menggunakan proportional editing untuk memperhalus bentuk kepala. Subdivision surface modifier saya tambahkan untuk membuat permukaan lebih halus dan tidak kaku. Selanjutnya ini visor atau kaca penutup wajah. Visor dibuat dengan menggunakan plane yang dimodifikasi dan dibentuk melengkung agar menutupi bagian wajah depan helm. Saya sesuaikan bentuknya secara manual, lalu ekstrus sedikit ke arah dalam beri solidify modifier untuk menambahkan ketebalan. Nah, bagian ini jadi pusat perhatian karena terlihat mengilap dan mencermin cahaya kan. Kita dapat melihatnya. Terus untuk pelindung samping seperti sayap kecil samping saya buat dari ini lalu dimodifikasi menggunakan mirror modifier agar simetris. Bagian ini saya desain seperti pelindung yang menempel di sisi helm, lalu saya warnai emas untuk beri kesan mewah dan kuat. Beberapa detail tambahan seperti baut-baut kecil tambahkan dengan circle atau silinder kecil. Eh, bagian belakang, bagian belakang atas, menambahkan tujuan bagian atas helm menggunakan teknik extrude dan inset agar bentuk helm tidak terlalu polos. Nah, beberapa bagian juga diberi lubang ventilasi eh, agar terlihat lebih mekanis gitu. Nah, untuk material helm ini menjadi bagian penting dari desain. Bagian utama helm warna biru, muda dengan metalik tinggi dan roughness sedang agar terlihat seperti cat pada kendaraan canggih. Untuk visor, material glossy-nya berwarna hitam pekat dengan specular tinggi dan ear yang mirip kaca. Ini membuat visir terlihat seperti kaca reflektif. Aksen alasnya diberi material metalik warna keemasan dengan roughness rendah agar tampak berkilau dan eksklusif. Detail buat material logam abu-abu dengan tekstur kecil menggunakan tromama agar tidak terlihat rata. Nah, untuk lighting dan background, untuk pencahayaan saya pakai kombinasi area light dari atas untuk highlight bagian kepala, point light kecil dari bawah agar visor tetap kelihatan meskipun hitam. Terus environment light digunakan untuk menciptakan refleksi realistis, terutama di bagian visor dan emas. Latar belakang berwarna biru itu agar kontras dengan helm dan tetap memberikan kesan high-tech. Nah, untuk penataan kamera saya atur dengan focal length sedang dan diposisikan miring dari depan agar menampilkan uh, sisi sampingnya helm secara bersamaan gitu. Depth of field digunakan untuk sedikit memburamkan latar belakang, fokus tetap pada helm. Kita lanjut ke rendernya aja. Nah, kita dapat melihatnya helm dari ini seperti itu. Kita lihat apakah semua sudah dijelaskan. Ada komik, sepertinya tidak ada. Ada nih. Sudah selesai saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau